Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di kesempatan kali ini saya akan menceritakan kepada kalian tentang kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari ia lahir hingga ia wafat. Kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di Mekah hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun 571 kalender Romawi atau sekitar 1450 tahun yang lalu. Rasulullah lahir dari ibu bernama Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim di rumah Abu Thalib. Semasa kecilnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tumbuh dan menjalani kehidupannya seperti anak pada umumnya. Adanya tradisi Quraisy pada zaman dahulu, pada hari ke-18, ibunya harus menyembunyikannya di pedalaman. Tradisi Quraisy tersebut membuat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa merasakan kasih sayang ibunya sampai ia berumur 10 tahun dari umur 8. Hal ini justru membuatnya berada di bawah asuhan Halimah binti Sa'diyah selama 3 tahun. Rasulullah menjadi anak yang tanggap, bersikap baik, dan cerdas pada masanya. Pada masa remaja, Nabi Muhammad SAW terjaga dari perbuatan merugikan kawan sekitarnya. Sampai suatu ketika, Nabi pun bercerita ketika 2 kali duduk saat mendengarkan pesta perkawinan di zaman jahiliyah. Allah justru menutup telinganya sampai tertidur dan terbangun esoknya. Setelah itu, aku tidak pernah lagi berniat mengikuti perbuatan buruk. Hadis riwayat Tabrani. Muhammad yang menginjak usia 20 tahun di Mekah, yang bertepatan peristiwa Harbul Fijar antara kabilah Quraisy lawan Qais dan Ailan. Saat menjelang dewasa, Nabi Muhammad membuatnya semakin menekuni dunia bisnis. Nabi pun berdagang dengan kawan terbaiknya, yakni Sa'id bin Abi Sa'id. Barulah pada saat berusia 25 tahun, Rasulullah SAW menjalin kerjasama bisnis bersama wanita kaya raya, yakni Siti Khadijah. Perkenalan Muhammad memang dengan Khadijah itu berawal dari dunia perniagaan. Perempuan ini biasanya membiayai kafilah perdagangan Mekah ke Suriah untuk nanti membagi keuntungan bersama mitranya. Hal ini menjadi alasan bagi mereka berdua dalam melakukan perjalanan dagang tersebut. Pernikahan. Banyaknya kegiatan perdagangan yang melibatkan mereka berdua membuatnya Khadijah merasa kian tertarik. Perempuan ini akhirnya mengutus seorang sahabatnya, Nafisah binti Umayyah, untuk menyampaikan keinginannya, yakni melamar Muhammad. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyampaikan kabar gembira ini kepada paman-pamannya, salah satunya yakni Hamzah bin Abdul Muthalib. Lantas mendatangi rumah Khuwailid bin Asad dengan Muhammad untuk melamar Khadijah. Maka menikahlah mereka pada umur ketika Nabi berusia 28 tahun. Dakwah pertama. Nabi Muhammad akhirnya memulai dakwahnya secara terang-terangan pada keluarga paling yang dekat, yaitu kalangan Bani Hashim. Hanya Ali bin Abi Thalib yang mau menerima dan memutuskan untuk beriman kepada Allah, sementara Abu Thalib ikut melindungi Rasul saat berdakwah. Dakwah secara terang-terangan ini selalu mendapat pertentangan oleh kaum Quraisy. Bahkan, beberapa orang menuduh Nabi Muhammad gila dan melemparkan kotoran ke tubuh Nabi. Abu Jahal dan Abu Lahab pun sebagai pamannya bahkan juga ikut menentang Rasul selama berdakwah. Pertentangan kaum Quraisy. Bersama dengan kaum kafir Quraisy lainnya, Abu Jahal dan Abu Lahab menentang dakwah Rasulullah. Keduanya bahkan sempat mengintimidasi pengikutnya agar meninggalkan Nabi. Mereka khawatir jika ajaran dari Muhammad hanya bisa merusak agama nenek moyang mereka, yakni menyembah berhala. Banyak dari kaum Quraisy yang mencoba segala cara untuk membunuh Nabi Muhammad. Mereka juga memberikan uang tebusan pada Abu Thalib agar membiarkan Rasul wafat. Rencana pembunuhan ini sering melibatkan orang luar agar tidak memecahkan perang saudara. Perintah zakat. Memasuki zaman Rasulullah SAW, tepatnya di tahun pertama di Madinah, Nabi dan sahabatnya serta kaum muhajirin masih menghadapi usaha untuk tetap bertahan hidup. Hal ini karena tidak semua dari mereka merupakan orang berkecukupan, kecuali Utsman bin Affan. Kondisi kaum muslimin yang sudah mulai sejahtera. Di tahun kedua Hijriah, barulah muncul perintah zakat.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya langsung mengutus Muaz bin Jabal untuk menjadi qadli di Yaman. Rasul pun memberikan nasihat kepadanya agar menyampaikan pada ahli kitab tentang hal ini. Wafatnya Nabi. Abu Bakar sebagai sahabat Nabi Muhammad yang sedang tidak di Madinah, terjadilah peristiwa yang sangat menyedihkan. Rasulullah wafat bersamaan dengan turunnya wahyu Allah, yakni surat Az-Zumar ayat 30, yang artinya, sesungguhnya kamu akan mati, dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Nabi Muhammad mulai sakit di bulan Safar tahun 11 Hijriah. Beliau sakit kepala dan demam hingga akhirnya membuat suhu tubuh meninggi. Kondisi ini terjadi selama kurang lebih 2 minggu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya mengunjungi rumah istri-istrinya dan tiba ke kediaman Aisyah dengan badan yang sudah lelah. Untuk mengenang beliau serta nilai-nilai luhur Islam, buku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Sang Pejuang Hebat oleh Muhammad Imarah berisikan berbagai peristiwa dari sebelum beliau lahir hingga ia wafat. Oke. Mungkin segini saja untuk kesempatan kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke. Sekian dari saya. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.